Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas mengulas kitab kuning ini dengan tepat waktu. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Kami dari kelompok 6 akan mengulas kitab Fathul Qorib Al-Mujib fi Syarhi Al-Fadhi At-Taqrib. Kitab ini menjelaskan tentang fikih Imam Syafi'i. Sebelum memulai pembahasan ulasan materi kitab ini, izinkan kami dari kelompok 6 memperkenalkan diri. Yang pertama, nama Faras Reisa Zalika, NIM 201221052. Yang kedua, nama Ilsa Safira, NIM 201221053. Yang ketiga, nama Hanifah Puja Aswati, NIM 201221055. Dan yang terakhir, nama Aulia Lutfiah Ulfa, NIM 201221056. Data-data kitab. Nama kitab Fathul Qorib Al-Mujib fi Syarhi Al-Fadhi At-Taqrib. Nama penulis Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Penerbit Maktabah As-Salam. Tahun terbit 2017 Masehi atau 1438 Hijriah. Tebal halaman 160 halaman, ukuran 19 cm x 28 cm. Biografi penulis. Nama pengarang Syekh Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi. Lahir bulan Rajab tahun 859 Hijriah di Gaza, Palestina. Wafat 6 Muharram tahun 918 Hijriah. Syekh Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi adalah seorang imam yang makruf di kalangan ulama Syafi'iyah. Beliau dikenal dengan nama Ibn al-Ghorobili. Dilahirkan pada bulan Rajab tahun 859 Hijriah. Beliau dilahirkan di kota Gaza, Palestina atau yang kita kenal dengan Gaza dan tumbuh besar di sana. Beliau menghafal Al-Quran, Asy-Syatibiyah, Al-Minhaj dan kitab Alfiyatul dan Alfiyah An-Nahwu serta sebagian besar kitab Jam'ul Jawami. Kemudian beliau pindah ke Kairo, Mesir pada bulan Rajab tahun 881 Hijriah dan meneruskan perjuangan ilmiahnya untuk belajar dan mengajar di Jami' Al-Azhar. Ulasan kitab. Kitab Fathul Qorib merupakan salah satu kitab yang berbahasa Arab tanpa harokat dan terjemah. Kitab ini di dalam pesantren lebih dikenal dengan istilah kitab kuning atau kitab gundul. Kitab ini banyak dijumpai di lembaga-lembaga pendidikan Islam, pesantren, madrasah diniyah, dan perguruan tinggi Islam lainnya. Fathul Qorib ini menjadi sumber primer dan pegangan wajib di sebuah madrasah diniyah atau lembaga pendidikan Islam yang bersifat salaf, bercorakan pendidikan tradisional. Fathul Qorib ini sangat populer di kalangan pesantren. Hampir seluruh pesantren Nusantara sebagai salah satu mata pelajaran yang selalu dipelajari, dikaji dan mutolaah oleh para ulama dan santri baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kitab ini membahas fikih Imam Syafi'i yang di dalamnya terdapat bab bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, jual beli, wasiat, nikah, hukum, batasan-batasan, jihad, perburuan penyamakan, dan yang lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini kami akan mengulas bab puasa. Puasa secara syara' berarti menahan diri dari perkara yang membatalkan dengan niat tertentu
dalam seluruh waktu siang yang bisa atau boleh digunakan puasa oleh orang yang muslim berakal dan suci dari haid dan nifas. Syarat-syarat wajib berpuasa yaitu Islam, balik, berakal, dan mampu melakukan puasa. Kemudian ada kewajiban-kewajiban puasa, ada 4 perkara yaitu A. Niat dalam hati, B. Menahan diri dari makan dan minum, C. Menahan diri dari bersetubuh dengan sengaja, dan D. Menahan diri dari menyengaja muntah. Dalam melaksanakan puasa disunahkan dalam 3 hal. Yang pertama, menyegerakan berbuka saat terbenamnya matahari telah diyakini. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Hal ini selama tidak membawa dalam keraguan. Yang ketiga, menghindari berkasar dengan perkataan kotor. Hal-hal yang membuat batalnya puasa ada 10 perkara, yaitu pertama dan kedua adalah sesuatu yang masuk dengan sengaja ke dalam jauf, lubangnya ada pada tubuh yang terbuka. Ketiga, suntik atau injeksi obat ke dalam salah satu 2 jalan kotoran. Keempat, muntah dengan sengaja. Kelima, memasukkan kelamin ke dalam farji secara sengaja. Keenam, inzal. Ketujuh, haid. Kedelapan, nifas. Kesembilan, gila. Kesepuluh, murtad. Ada 5 puasa yang hukumnya haram, yaitu puasa pada 2 hari raya, yaitu puasa hari raya fitri dan hari raya kurban, dan puasa hari-hari tasyrik, yaitu 3 hari setelah hari nahar atau hari raya kurban. Kelebihan dan kekurangan kitab Fathul Qorib. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan terbagi menjadi 3. Yang pertama, kelengkapan isi. Kitab ini memuat hampir semua kandungan fikih dari mulai ibadah, muamalah, nikah, sampai jinayat, dan melengkapi dengan memberikan ta'rif pada semua bab. Yang kedua, paparan manhaj atau metodologi. Kitab ini singkat, bahasanya sederhana, dan pasal-pasal yang menggunakan batasan angka. Yang ketiga, kitab ini ringkas dan padat. Pembahasannya mencangkup segala aspek kosakata, mudah dipahami, dan banyak syarah para ulama. Yang kedua, kekurangan. Di antaranya, dalam pembatasan komponen dengan angka sering terdapat kekurangan atau terlewatkan, seperti dalam pembahasan yang akan dibahas atau kurang tepat. Kitab ini sering menggunakan kalimat-kalimat yang terkandung dengan arti yang tidak longgar, tidak sebagaimana istilah fikih. Kesimpulan, kitab Fathul Qorib bukanlah kitab syarah panjang lebar yang membosankan, tetapi juga bukan kitab ringkas yang bisa merusak makna. Karya Al-Ghazali ini merupakan kitab yang berisi tentang ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syariat yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Isi dari kitab Fathul Qorib ini terdiri dari muqaddimah dan pembahasan ilmu fikih yang secara garis besar terdiri atas 4 bagian, yaitu tentang cara pelaksanaan ibadah, muamalah, masalah nikah, dan kajian hukum Islam yang berbicara tentang kriminalitas atau jinayat.